Assalamualaikum, kawan-kawan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waduh, ini Salam. seragam pakai topi semua kita nih. Entah dalam rangka apa tak tahu aku. Ya. Supaya Menunjukkan Menutup kepala atau menutup isi kepala? ya, memang kalau umpamanya kau yang buka silau kami, penonton pun silau. Ya. Iya, Kau lihat tuh, betul. geng mafia tuh. Tengok. Idrus sama Bang Haris supaya mafia. Awak yang harap-harapan sajalah. Bos, Medan gimana nih Medan? Ya, sampai hari ini aman. Ya, pasti aman. Tapi tak boleh kita bilang aman kali sekarang karena itu ikon ya kan begitu ya Bung Madi ya. Ya. Apa itu aman itu apa ya? Apa namanya kemarin? Aman itu. Oh iya iya. Ya. Jadi begitu tuh. Aku butuh narasi Jadi tuh. yang boleh dibilang aman bonar. Apa itu? Maksudnya ya aman. Ya apa? Ahyar, Bonar, Bobi, sama Ar-Rahman. Oh, Jadi aman bonar boleh. Ya, bonar. Ya. Tapi bonar Bukan jadi paten aja, Medan paten. Jadi bebas dua-dua, Medan paten gitu aja. Itu lebih parah lagi Pak Jaya. Apa Jaya? Kenapa? Patentengan dia. Oh. Aman bonar. Oke, kalau gini sekarang aku butuh narasi yang menguasai Medan ini apa sekarang persiapan, terutama terasa wali kota. Jaya lah, aku tengok di Facebooknya, gencar kali dia mengikuti wali kota ini. Sebenarnya begini, ini kan ada dua wali kota yang mau maju. Ya. Terus terang aja dari materi yang dibaca, dari visi misi, dari dari materi Facebook, dari materi apa yang ditampilkan oleh dua-dua pendukungnya atau apa yang ditampilkan oleh mereka langsung itu baik melalui Facebook, baik melalui berita koran. Aku jadi sedih nengok Medan ini. Problem di Medan aja mereka nggak tahu. Dua-dua mereka mau jadi wali kota Medan, sementara program di Medan mereka nggak tahu. Bukan hanya mereka yang nggak tahu, pendukungnya juga nggak ngerti masalah Medan ini apa. Itu yang membuat kita sedih. Jadi kalau 5 tahun yang akan datang, kita cuma punya wali kota. Aku bilang wali kota Pinomat lah. Pada Indah kata orang Padang. Jadi ada mereka nggak tahu buat apa-apa. Itu yang paling sedihnya. Mereka tahu nggak apa permasalahan utama wali kota? Nggak ada yang nyentuh itu. Itu yang membuat aku nengok ini 5 tahun yang akan datang kita akan begini. Medan makin tenggelam. Takut aku kota Maklum udah pindah ke apa nanti ke Maryland sana. Hanyut udah melawan. Itu yang parahnya. Mereka nggak tahu apa yang permasalahan kota Medan. Yang paling utama Medan itu bertahun-tahun dinyatakan sebagai kota paling jorok di Indonesia. Ada 27 kota di Indonesia, maka Medan lah paling betah, paling jorok bertahun-tahun. Medan adalah kota yang paling tidak layak huni. Nggak ada yang nyentuh itu. Oke. Iya. Apa nggak ada yang nyentuh. Pokoknya kita janjikan nggak akan banjir, nggak ada. Itu kan cuma cakap-cakap. Cakap-cakap semua, cakap semua bisa jalan. Semua bisa bicara. Cuma terukur nggak? Zaman sekarang, cakap itu jangan cuma sekedar keluar dari atas ke bawah. Ya, maunya terukur jelas. Kami membuat ini ukuran semua sekarang KLA, SPD, RJP, RPJMD, semua itu semua minta terukur. Nah, yang bakal masuk dua-dua ini nggak punya ukuran. Itu yang paling membuat aku sangat pesimis. Medannya akan bertambah baik 5 tahun yang akan datang. Baik anak buahnya yang berbicara, baik anggotanya yang berbicara, baik dianya yang berbicara, baik Facebooknya yang berbicara, sama-sama. Mereka tidak menyentuh hal yang paling utama di kota Medan itu apa? Itu yang paling jelas. Tunggu ya, aku mau tanya, apakah tidak terlampau dini tanggapan kau ini? Karena kan belum kampanye belum jalan. Ya kampanye belum jalan, tapi kan mereka udah keluarkan visi misinya. Oh, oke. Kau melihat dari visi misinya ya? Mereka. Aku baca visi misi itu, Medan tak akan ada banjir, mengatakan kau tidak bebas banjir, kita akan bebaskan BPJS. Ya dua-dua lah, siapalah pokoknya. Itu cuma cakap-cakap yang nggak apa namanya. Di Medan ini ya banyak juga orang Batak. Orang Batak bilang asa didokon itu. Nah iya, asa didokon. Asa didokon. Nah itu asa didokon, tapi ujungnya ngetil. Sama atar didokon. Aduh. Biar dibilang gitu. Barangkali begini ya, Ar. Iya. Saya potong dulu.
Saya coba buat narasi bahwa sekarang kondisi Kota Medan ini adalah merupakan suatu duel ya antar saudara. Nasution, Marga Nasution. Ya ini kan bisa arti kata boleh dikatakan ya ini perebutan Medan ini dilakukan oleh kelompok Nasution kan begitu ya. Akhyar Nasution, Bobi Nasution. Ya juga ini merupakan suatu duel orang yang berpengalaman dengan orang yang milenial. Ya, Bobby kita harapkan dari kelompok yang milenial yang mungkin punya vision. Akhyar adalah orang yang berpengalaman, yang juga punya vision, ya kan begitu ya. Mereka adalah dua orang yang visioner, yang ingin berupaya untuk memajukan Kota Medan ini. Hanya saja seperti apa yang dikatakan oleh Bung Jaya tadi, ya mungkin ada beberapa hal yang harus dibenahi di Kota Medan ini. Dan siapapun saya rasa yang menjadi wali kota kelak akan menghadapi masalah seperti apa yang sebelumnya. Dan kemudian yang ditakutkan lagi di Kota Medan ini, ya masyarakat melihat itu memilih pemimpin yang betul-betul jujur, ya tidak terikat oleh KKN, itu yang diharapkan orang itu kan. Jangan sampai ada quadruple, ya artinya 4 masalah yang akan apa? Karena 3 sudah masuk sekolah ya, atau boleh dikatakan ya masuk UI katanya kan. Jangan sampai yang keempatnya ada lagi yang begitu katanya kan begitu. Nah inilah dia pertandingan-pertandingan ini yang sekarang cukup memeriahkan. Walaupun seperti apa yang Hari katakan tadi, itu belum lagi kita masuk ke masa kampanye, karena kan di masa kampanye ini akan diatur lagi nanti oleh KPU tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan. Tapi secara pelan-pelan ini sudah mulai dilakukan. Ya, boleh dikatakan spanduk-spanduk sudah mulai ada pendekatan-pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, pendekatan kepada tokoh-tokoh ulama, pendekatan kepada kelompok-kelompok LSM. Ini sudah dilakukan oleh mereka berdua nih kan begitu nih Bung Hari. Ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan mereka ini nanti akan memberikan harapan yang penuh kepada Kota Medan seperti apa yang diinginkan oleh Bung Jaya tadi ini. Oke, aku tadi sedikit nanggapin juga, walaupun nanti akan ada penjelasan berikutnya dari Jaya. Ya. Ini kan yang dinilai oleh Jaya ini mengenai visi misi yang ditampilkan untuk menarik simpati daripada calon pemilih. Sebenarnya untuk menjadi calon wali kota atau calon pemimpin yang dipilih oleh masyarakat itu menjadi, kalau di marketing itu menjadi customer. Jadi mereka itu harus survei dulu, apa sih kebutuhan dan keinginan customer. Nah, terlepas urgensinya secara objektif tidak tercapai, tapi paling penting kalau orang mau dapatkan suara terbanyak dari pendukungnya, yang harus cari tahu itu adalah apa kebutuhan dan keinginan daripada calon pemilih. Aku lihat itu. Nah, kalau misalnya mereka datang ke Medan, tidak melakukan survei itu, kemudian terus jawab di baku aja, asal aja, itu nggak kena, nanti bisa miss. Ya. Jadi kalau Jaya bilang tadi, mungkin mereka lakukan survei, barangkali responden yang mereka temuin tidak mengungkapkan. Itu merupakan satu skala prioritas untuk Medan. Jadi apa misalnya? Ya, itu kan menjadi. Kedua, hot isu apa yang sedang berkembang, isu itu ada 2, positif dan negatif. Kalau yang positif itu dia nanti menonjolkan bahwa punya kapabilitas di dalam isu itu yang positif, tapi kalau negatif dia punya cara atau overcome untuk mengatasi isu-isu negatif. Jadi kalau seandainya kalau hari ini kita lihat bagaimana cara mereka melakukan kampanye, menarik minat daripada calon pemilih, itu harus dasar daripada kebutuhan dan keinginan masyarakat Kota Medan yang akan memilih mereka. Jadi kalau misalnya kau bilang itu mungkin saja kalau Jaya kan cara berpikirnya lebih objektif dan tepat sasaran. Tapi apakah masyarakat Kota Medan itu sama pemikiran seperti itu? Belum tentu, ya kan? Nah, bahkan yang lebih naif lagi, suara itu bisa dibeli. Kan ngeri itu kan? Nah, itu udah lari daripada sasaran utama untuk memilih memilih wali kota untuk membangun Kota Medan itu, dari keterpurukan, dari negatif isu selama ini, dengan ada wali kota yang baru akan berubah Kota Medan ini menjadi lebih baik. Rasa begitu. Gambarannya harusnya apa yang disampaikan oleh kandidat-kandidat ini pasti atas dasar input yang mereka peroleh dari masyarakat, dari lapangan, tentu mungkin dari tim sukses mereka gitu. Aku lihat gini nih, sampai sini ya, sampai saat ini aku masih lihat itu yang muncul adalah seperti yang aku bilang tadi,
Yang pertama asal didokon, yang kedua itu klise. Klise seperti apa pernah dibuat sebelumnya. Jadi orang sudah tahu, setiap orang yang mau muncul jadi pemimpin di Medan ini ngomongannya seperti itu. Seperti yang disebut Jaya tadi, seperti itu. Nah, kalau aku kepingin sebetulnya, seperti apa yang disebutkan beberapa warga, ngomong-ngomong dengan aku bilang gini, seharusnya diubah pola kampanye atau pola komunikasi yang harus dilakukan oleh calon pemimpin Medan ini. Pertama, tidak tipu-tipu. Kedua, tidak janji-janji, tetapi karya nyata. Misalnya, seperti yang Jaya sebutkan tadi, masyarakat Medan ini sangat mengeluh dan sangat susah dan sakit, betul hatinya itu merana, sengsara karena banjir. Kenapa kedua calon ini tidak langsung ditunjukkan? Begitu dia dapat nomor, jalan, bersihkan drainase sampai banjir tidak ada. Jadi pas menjelang pencoblosan, udah nggak banjir dirasakan masyarakat. Jadi ada karya nyata, terbukti bahwa mereka bisa berbuat yang benar. Nah ini akan lebih baik. Nah yang kedua contohnya lagi seperti yang disebut yang saya bilang tadi siapa? Yang ku bilang Jaya. Jaya kan lagi sibuk soal pemindahan Taman Budaya itu. Taman Budaya itu kan mau dipindahkan ke ke PRSU. Ternyata lahannya itu Taman Budaya milik Pemprov Medan. Bangunannya milik Medan. Terbalik. Kelabik ya. Kelabik ya. Bangunannya milik Pemprov, tapi tanah milik Medan. Nah, kemudian kemarin PRT Wali Kota ke sana. Mengatakan kepada seniman, walaupun ini milik siapa, milik Pemprov, nanti gedung ini tetap kita jadikan gedung kesenian, tetap, kata dia. Nah, kenapa? Kenapa tidak dilakukan sekarang? Ada gedung Jalan Hindu, yang baru dibebaskan Jalan Hindu tuh. Kenapa nggak? Bukan. Jalan Hindu itu ada milik orang, bukan milik Pemko itu. Jalan Hindu itu milik orang pribadi. Tapi udah diambil Pemko, diserahkan. Enggak, secara hukum masih belum. Itu milik pribadi. Nah, artinya kan gini, tunggu dulu. Artinya kan gini, seharusnya PT Wali Kota ini dan sekaligus petahana bisa mengambil inisiatif ketika kesusahan seniman, kasih tempat, cari di mana tempat. Masa nggak bisa nyari tempat? Buktikan. Nah ini salah satu yang sudah ada yang saya bilang yang itu adalah karya nyata. Madi, ini Anda mengatakan bahwasanya kedua calonnya harus menunjukkan kerja nyata. Ya. Kerja nyata itu hanya bisa dilakukan atau ditunjukkan oleh yang incumbent. Bagi yang pendatang baru, dia tak akan bisa menunjukkan kerja nyatanya. Hanya bisa mengeluarkan janji jadinya. Ya. Bagaimana Anda mengatakan bahwasanya harus yang dua-duanya menunjukkan kerja nyatanya? Kalau paslon melakukan kebersihan, membersihkan drainase itu nggak bisa. Ya, mendapatkan image mungkin nggak bisa. Kalau membangun nggak bisa. Itu petahana. Karena ada dananya. Kalau membersihkan nggak bisa. Yang macet itu, yang membuat banjir itu dibersihkan sehingga lancar. Itu nggak bisa. Ya bisa, tapi sampai hari ini kenyataannya kan nggak bisa kita lihat dari mereka. Nah, itu yang aku bilang, kenapa tidak berbuat seperti itu kepada rakyat, biar rakyat yakin, supaya jangan asal dilokon dan klise. Dan bahasa sehari-harinya barangkali kan kalau sekiranya itu, maka orang akan mengkonotasikan itu sebagai pencitraan, kan begitu. Ya kan? Nanti bagus kawan sudah mau ngereparet, ada pencitraan. Ya kan? Jadi serba salah semua tindakan-tindakan ini kan begitu. Kalau ada hasilnya nggak serba salah. Tak ada masalah. Kalau hasilnya itu misalnya dikerjakan oleh salah satu paslon kemudian lancar sebelum pencoblosan sudah tidak ada banjir lagi, gimana? Sekarang perlu kita jelaskan mungkin barangkali kita stop di situ. Kita perlu jelaskan kepada rekan-rekan kita yang ada di Jakarta, Ishar, sama Idrus mungkin ya. Apa yang terjadi pada selama ini, tentu kan kita mendapatkan data itu kan daripada survei ya. Sejauh mana kedua pasang calon ini
di dalam menghadapi pilkada ini. Apa perlu itu, Isa? Saya bacakan. Aku rasa begini, Bang. Kalau Abang bacakan Ya. nanti panjang kali, kita sama-sama mengetahui dan kira-kira juga kita punya kawan-kawan yang melihat sedikit. ini juga sudah mengerti permasalahannya, apalagi kalau mereka Ya. ada di Medan. Sedikit barangkali, Bung, ya, untuk bisa membandingkan atau menakar di antara kedua ini. Tentu kan yang pasti akan dipilih itu kan adalah elektabilitas, ya. Ini ada salah satu yang dikeluarkan oleh lembaga riset City Research Center, ya. Dia mencatat itu, melakukan survei itu tanggal 7 sampai 11 September. Nah, di mana elektabilitas daripada Akhyar itu 41,25%. Oke. Ya. Sedangkan Bobby itu hanya 33,75%. Oke. Ya, jadi ada hal-hal yang barangkali tadi yang saya katakan, duel ini antara orang yang berpengalaman visioner dengan orang milenial yang visioner, kan begitu ya. Sedangkan kalau tentang tentang popularitasnya, justru Akhyar memang di atas pula ya. Betul, karena dia adalah incumbent ya. 98,25%, sedangkan Bobby 97,25%. Memang selisihnya sedikit sekali, 0,50 sekian kan gitu. Nah, ini kan juga menunjukkan gambaran bahwasanya ya persaingan ini akan lebih ketat nantinya kan begitu. Tidak seperti yang kita bayangkan atau kita duga di awal bahwasanya Bobby sebagai pendatang baru yang didukung oleh 7 partai, ya, didukung oleh 7 partai, sebaliknya dengan Akhyar dan itu dengan 2 partai saja, ini kan akan lebih melihatkan kemeriahannya itu nanti ini. Ya, jadi kita tunggu sajalah nanti apanya. Sekarang gini, aku tengok mereka ini pola pikir dia dan seluruh pendukungnya ini nggak cocok dari wali kota dua-dua ini. Cocoknya paling tinggi dari camat lah. Kenapa? Sekarang untuk kota ada standarnya. Kota itu kota layak huni. Yang kedua kota hijau. Yang ketiga kota cerdas. Yang mereka kemukakan itu kota layak huni, kota hijau, kota cerdas ini ada standarnya, ada indikatornya, ada ukurannya. Apa yang dikerjakan baru disebut cerdas, apa yang dikerjakan baru disebut hijau, apa yang dikerjakan baru disebut layak huni. Tapi dua-duanya ini, seluruh pernyataan dia dan seluruh pernyataan anggotanya, itu satu pun nggak ada yang nyentuh yang itu. Medan tuh 27 kota di Indonesia, Medan nomor 27. Itu pun nggak mereka sentuh. Kenapa? Terlalu berat atau mungkin nggak masuk ke pikiran mereka. Jadi kalau dua-dua ini cuma level camat pemikirannya, otaknya otak camat, programnya program camat, jadi kalau wali kota Medan ini akan hancur juga. Itu nggak mau. Mari siapapun yang di belakang kalian, wali kota yang milenial kah, wali kota yang incumbent kah, wali kota yang apa, pokoknya Medan ini harus kita robah. Robahnya itu jangan otak kalian yang dipikirkan. Robahlah kota Medan sesuai dengan standar perkotaan, pengelolaan perkotaan di dunia, di Indonesia. Ada standarnya udah. Ya, ini nggak ada satupun yang menyentuh ke sana. Aku malu juga Lampung Pos membuat itu kota Medan betah sebagai kota terjorok. Itu kan malu. Ya. Kenapa betah jorok? Karena pemimpinnya jorok itu. Itu konklusi. Ukuran joroknya itu di mana tuh, Bung Jaya? Kita ini ada 27 kota layak huni di Indonesia. Betul. Indonesia, Medan termasuk kota tidak layak huni. Itu aja. Ya. Itu Ya. udah ada standarnya. Enggak, standarnya udah ada pelayanannya. Ya. Ada pelayanan dari Ikatan Ahli Perencanaan. Jadi bukan ngada-ngada. Itu pun nggak disentuh mereka. Ada sekarang program kota kumuh. Mereka juga nggak nyentuh itu. Medan tidak akan banjir. Medan itu bukan masalah, terukur lah cakap tuh. Jangan cuma saya aja muncul dan muncul. Tapi siapa kemarin PLT Wali Kota Medan minta maaf, mengatakan bahwa belum ditemukan formulasi untuk mengatasi sampah di Medan. Jadi begini banyak ahli-ahli. Itu karena memang dia yang bilang nggak ada. Berarti dia nggak tahu apa. Itu aja. Ada dia bilang formulasi ada apa berita mau? itu. Jaya. Itu dia mengatakan itu di muka puluhan wartawan. Saya minta maaf, Medan belum punya formulasi sampah. Bentar, aku potong ya. Jadi kalau kita bicara sampah Kota Medan, Kota Jorok, itu bukan hanya periode 10-15 tahun yang lalu. Itu mulai aku tinggal di Medan, masih di Medan. Sekolahku dulu Jalan Seram.
Wah, itu jorok tuh. Itu sebelah itu kan pas. Terus Sentral. sekarang Jalan Sutomo itu udah dari dulu Gedung Nasional. itu gitu loh. Jadi itu bukan juga jadi pembenaran terhadap pejabat yang terakhir. Harusnya mereka berpikir juga untuk mengatasi itu. Nah, jadi sebenarnya memang ini nggak kerja gampang. Nah, kemudian kedua, memang yang seperti Bang Alis bilang tadi, yang bisa diminta ini kan kepada incumbent yang dia sudah berbuat apa yang sudah pernah dia usahakan untuk mengatasi itu. Kalau yang baru kan paling kita bisa mereka-reka bagaimana performa dia, bagaimana tipikal orangnya, bagaimana attitude dan lain sebagainya untuk membangun Kota Medan. Paling kan dilihat dari sisi itu. Tapi kalau misalnya hari ini Kota Medan itu juga sebenarnya butuh proses, dan itu barangkali masyarakat Kota Medan juga harus aware terhadap kondisi itu. Jadi jangan semua juga ditumpukan di bebannya kepada calon wali kota atau wali kota. Sekarang kan langsung yang paling kayak tadi si Is bilang, gencar-gencarnya untuk bicara tentang bagaimana kondisi Kota Medan, terutama saya lihat dari beberapa kali pembicaraan kita, stressingnya banjir. Ya mungkin bagi orang-orang yang tinggal di Medan Baru, apakah kena banjir? Mungkin di Kota Maasum aja kena banjir. Jadi yang ribut-ribut ini orang Kota Maasum aja ini, ya kan kira-kira seperti itu. Jadi nggak dianggap ini merupakan isu yang perlu harus mereka atasi atau isu menjadi prioritas. Nah, itu mungkin ya pandangan aku. Jadi kita harus lihat secara overall ya. Jadi bicara tentang apa yang prioritas mereka itu juga harus komprehensif. Semua harus mereka gapai gitu. Kenapa? Karena mereka harus lihat lumbung suara untuk pemilihan mereka. Hari ini apa sih prioritas mereka? Yang penting menang dulu. Jadi kalau menang dulu, yang paling penting dijual adalah keinginan dan kebutuhan masyarakat Kota Medan secara mayoritas. Kurasa itu ya, Jai. Jadi memang saya sudah pernah selalu berdiskusi dengan kawan-kawan yang ada di pemerintah kota ya tentang sampah ataupun yang disebut oleh Jaya tadi dengan joroknya itu. Mengelola sampah ini kan memerlukan sarana, prasarana, dana. Kan itu yang sangat-sangat, itu yang tidak dimiliki oleh di sekarang kan begitu. Ya ada pun nanti misalnya transportasi untuk pengangkut sampah, itu yang sudah tua-tua. Rusak nanti 4, yang 6 berjalan, baru diperbaiki, yang ini sudah rusak lagi. Akan terkendala lagi untuk mengangkat sampah-sampah tersebut kan begitu. Memang perlu proses. Maka perlu barangkali di sini pemilihan kita terhadap seorang tokoh yang bisa artinya yang bisa menghubungi, mendapatkan dana untuk bisa lebih memperluas ini kan kebutuhan-kebutuhan pemerintah kota itu sendiri kan begitu. Sekarang kan anggaran kita kan terbatas. Untuk melobi ke pusat saja tak ada yang berani kan begitu. Atau barangkali mungkin terhalang kan gitu. Nah mungkin ada nggak tokoh nanti yang bisa menghubungi itu. Itu selalu pilihan daripada masyarakat kan begitu. Mungkin terhadap tokoh yang kita sebutlah Bobby katakan. Oke. Sekarang bisa dimengerti ya, persoalannya begitu pelik. Tadi aku lihat ada semacam kesimpang siuran pembicaraan antara kalian berempat. Aku mendengar dulu karena persoalannya aku agak jauh pada masalah proximity ini, kejauhan. Tetapi aku bisa melihat bahwa sebenarnya hal ini adalah hal yang klasik ya. Di kota-kota manapun, di daerah manapun yang terjadi. Tetapi Medan ini kan adalah kota kita. Ya. Dan kita tentu lebih sayang pada kota kita itu daripada kota-kota lain. Nah, aku melihat tadi apa yang disampaikan Ahmadi bahwa itu juga ada benarnya. Walaupun musim kampanye belum jalan, tetapi tindakan-tindakan simpati dari para calon dan para pengikutnya ini itu juga akan membuahkan suara. Seandainya yang incumbent sekarang akhir itu melakukan sesuatu hal lah yang tidak usah yang besar-besar, kecil-kecil saja, mengeruk parit yang tumpah, itu barangkali itu akan menambah nilainya. Itu mungkin saran ya dari kita, ini semua saran semua. Sementara aku lihat tadi Jaya juga melihat begini, ada yang ini kan dia kan scientific bahwa ini. Nah sekarang ya aku melihat ini ada kesulitan. Dari dulu pun kita tahu apa-apa yang harus dikerjakan itu, semua orang juga tahu, tapi mereka tidak tahu mulai dari mana. Bang Ali mengatakan tidak ada sarana, tidak ada alat. Jadi kadang-kadang kalau di Medan ini kalau kita will saja, ada kemauan aja, belum tentu kita bisa dapat jalan. Nah itulah mungkin.
potong Les. Jadi istilahnya tak ada dana, tak ada nada ya. tak ada musik, tak ada lagu. Kan Tak ada dana, tak ada nada. jadi begitu. Nah, Tak ada lagu. aku melihat tadi apa yang dikatakan Idrus itu adalah hal yang aku rasa bisa lebih runtut dilakukan. Karena bagaimanapun seorang ahyar yang incumbent dan seorang PLT sekarang ya, pelaksana tugas ya. Nah, itu juga pasti punya program, tapi dia mau bikin apa sekarang? Dananya ada nggak? Itu kan pertanyaan kita ya. Nah, kemudian orang tadi ada dikatakan bahwa kalau dia berbuat nanti pencitraan, ya memang harus ada pencitraan. Pemilu itu harus pencitraan, tidak bisa tidak. Kalau tidak ada citra, ngapain dipilih orang? Jadi pencitraan itu tidak selamanya berkonotasi negatif. Ya, memang kita harus mencitrakan diri kita, diri dia. Nah, kekhawatiran aku begini, Cuban. Yang kutangkap dari Jaya tadi yang mengatakan bahwa dua-dua tidak punya program yang menyentuh langsung kepada persoalan masyarakat. Banjir, satu. Kemudian sampah, macet, ya. ruang terbuka hijau. Itu yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Itu belum ada katanya, atau tidak ada. Nah, barangkali omongan ini juga bagus, obrolan kita ini bagus, sehingga mereka memperhatikan. Kalau tidak ada semacam dorongan-dorongan begini, mungkin mereka anggap dia punya rencana kerja itu udah yang paling paten lah, udah yang paling bagus lah, tidak ada cacatnya. Nah, jadi aku tertarik, aku lihat Facebook Jaya tuh hampir tiap hari. Dia memberikan semacam teguran-teguran, ya, kritik-kritik bahwa apa yang dilakukan oleh dua pasangan ini ya. Jadi kalau kita lihat ya apa yang dilakukan oleh Jaya, ya keluhan-keluhannya, protes-protes yang dia bikin di Facebook itu bukan untuk menyerang, untuk karena kita membenci, tetapi itu adalah semacam gelitikan, menggeliti-geliti orang supaya bangun kau, sadar kau, yang kau lakukan itu bukan hanya untuk mengambil posisi wali kota saja. Ya, yang kau mau lakukan itu adalah posisi untuk bagaimana mengayomi masyarakat Kota Medan dan bagaimana juga membenahi Kota Medan. Jadi bukan soal posisi. Ya, kalau saya kenal sama Jaya cukup lama ya. Dia bukan tipe orang yang barangkali berkoar-koar begitu dengan harapan ada orang yang berusaha untuk menariknya, kan begitu ya. Jaya memang objektif dia, ya, tapi kadang-kadang memang agak sedikit keras dia untuk menyampaikan persoalannya, sehingga orang menganggap bahwasanya ya ini memang Jaya ini maunya apa, mau jadi staf ahli atau mau jadi apa, dia kan begitu ya. Ya, tapi mudah-mudahan tidak. Jaya itu saya kenal betul, memang apa yang dilihatnya itu yang disampaikannya. Ya, hanya saja tadi kalau saya bicara tentang masalah kedua calon ini, ya. Terus terang aja Jaya, saya merasakan bahwasannya kedua ini adalah orang-orang yang mumpuni. Ya, tidak sekelas camat ya, tapi sudah sekelas wali kota. Karena mereka adalah orang-orang yang visioner ya. Akhir sebagai incumbent atau boleh dikatakan sekarang sebagai PLT wali kota dalam periode 3 bulan ini terakhir ya, 3 atau 4 bulan ini, dia sudah melakukan sesuatu yang barangkali ini merupakan kebutuhan daripada masyarakat Kota Medan sendiri. Ya, Medan mungkin tadinya dikatakan ya dikhawatirkan dengan masalah banjir ya. Akhir sudah berbuat ya dengan melakukan kegiatan-kegiatan antara lain ya mengorek paret-paret, sungai-sungai kecil ya. Kemudian menghimbau pada masyarakatnya, ayo jangan sampai buang sampah lagi di paret-paret. Tolong kasihanilah kami yang bekerja-pekerja di sini yang harusnya ini adalah upaya bukan kalian yang terlindungi saja, semua yang diikuti oleh arus air ini akan pasti terlindungi, kan begitu, akan terselamatkan daripada masalah banjir. Dan kemudian untuk Bobby barangkali dia sebagai anak muda yang punya harapan ya, ini ya umur birokrasinya mungkin lebih panjang, kan begitu ya, dia punya visi juga ya Bung Isari ya, juga Bung Atmadi ya. Ada beberapa 3 visi yang dia sudah sampaikannya, antara lain barangkali yang perlu sudah saya catat itu tentang agendanya, agenda pemerintahannya didasari oleh kebutuhan, kemudian aspirasi dan cita-cita masyarakat. Kemudian dia akan melakukan reformasi tentang pelayanan publik. Kemudian dia akan melakukan tentang kolaborasi governance. Jadi ingin mempadukan semua partai-partai politik baik pendukung maupun nanti
partai-partai yang tidak pendukung ya untuk bersama-sama membangun Kota Medan itu, bersama-sama masyarakat Kota Medan. Jadi kalau dikatakan bahwa mereka itu tidak punya visi atau tidak punya cita-cita, saya rasa kedua-duanya ini punya. Saya harus objektif dan berlaku jujur. Memang sekarang adalah keuntungan bagi incumbent, karena dia udah bisa untuk kemana-mana, untuk menyampaikan segala sesuatu cara kerjanya, kemudian apa yang diharapkannya, beda dengan barangkali Bobby, yang sampai hari ini kan belum lagi, karena itu nanti bisa dilakukannya pada saat kampanye. Walaupun apa yang dikatakan oleh Madi tadi ya, bahwa dia ya walaupun belum kampanye, tunjukkanlah karya sekarang ya, misalnya untuk bersama-sama bergotong royong dengan masyarakat, dengan apa. Itu hal yang baik juga barangkali. Walaupun nanti bisa saja satu saat dibully oleh lawan-lawannya sebagai suatu alat pencitraan. Citra memang perlu, tapi jangan terlalu lebay-lebay lah kali kan begitu itu kan. Jadi gini, pada umumnya calon-calon pemimpin ini yang dicari kalau sekarang ini yang populis. Makanya tidak jarang kadang-kadang menjadi yang calon legislatif, calon pemerintah daerah itu dicari dari artis. Karena popularitasnya yang penting. Kemudian orang-orang di sekitarnya ya seolah-olah itu ide pemikiran yang kandidat ini gitu. Nah, jadi orang-orang ini, jadi kalau seandainya tadi dilihat oleh kasat mata oleh Jaya, benar dua-dua ini seolah-olah nggak terlihat itunya. Nah, jadi sebenarnya yang paling banyak berperan orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu ada istilah apa, Panglima Talam. Jadi ada sebuah cerita. Jadi Panglima Talam ini ngajaklah teman lawan ini mau ngelamar, ini sedikit agak joke. Jadi dibilang, ayo kita ke sana kutemani lah. Gampang, pasti sukses lah. Aku yang nanti ngangkat citra kau di depan calon mertua kau. Asal ditanya sama calon mertua, merendah aja. Aku aja nanti akan angkat. Nah, kan gitu kan, kira-kira Panglima Talam kan begitu. Nah begitu sampai, ditanyalah sama si apa ini calon mertua ini. Di mana kerja nak? Oh saya nggak kerja Pak. Oh dia kerja di perusahaan besar, perusahaan internasional. Luar biasa perusahaan. Manggut-manggut lah si calon mertua ini. Wah kalau begitu gajinya besar lah. Wah gajinya nggak seberapa Pak, cukup lah. Oh nggak Pak, gajinya besar sekali, malah uangnya sudah nggak berseri katanya. Nggak lama si kawan ini batuk. Ditanya sama calon mertua, udah lama nak batuk? Oh, enggak Pak, baru kemarin mungkin masuk angin. Oh enggak Pak, udah lama sekali, udah tahunan nih batuknya nggak sembuh-sembuh. Penyakit cenderungnya. Alam saking lost control lupa tekan rem. Itulah yang sering terjadi. Kadang-kadang kan orang yang waras bisa menilai apa yang disampaikan apakah benar. Ini merupakan potensi dari kandidat itu sendiri. Tapi memang yang penting juga bukan dia sebagai Superman ya. Nanti dia kan juga dibantu oleh orang-orang di sekitarnya untuk menjalankan pemerintahan ini. Itu menurut aku. Nah kemudian ada lagi tambahan sedikit. Kita juga nggak boleh skeptis lah melihat mereka ini. Ya karena kita kan nggak tahu juga perkembangan yang walaupun dia anak muda, tapi kan dalam pertumbuhannya terus terang aja ini dua-dua ini secara emosional aku ada hubungan ini. Yang satu tumbuh sekolah walaupun adik kelas jauh si Azhar. Kemudian si Bobby ini bapaknya kawan awak dari SMP, SMA sampai kuliah tahu lah. Tapi kan dianya aku nggak kenal, nggak tahu lah artinya nggak. Jadi tapi kan di dalam proses kehidupan ini orang kan diisi terus. Isi dengan pengetahuan, pengalaman, ya kan, pendidikannya dan lain sebagainya. Nah ini jadi kita orang-orang yang kita ini udah tua-tua ini kadang-kadang suka bawa ransel melihat masa kita gitu loh. Harus ini kita juga harus melihat beri mereka kesempatan seperti Jaya katakan tadi. Aku setuju. Kita memang harus ada kontrolnya, sosial kontrolnya. Tapi jangan kontrol kayak tadi Bang Halis bilang. Objektif kontrolnya supaya nanti mau jadi apa kan biasa tuh gitu, begitu duduk lupa juga kontrol. Nah oleh karena itu kita mengharapkan banyak jaya yang lain mengkritisi semua program kerja yang tadi terukur, measurable. Jadi tidak boleh lari dari situ, begitu menyimpang dikritisi. Nah itu menurut aku itu yang paling bagi si pemilih itu khawatir karena hukuman paling berat itu kan dari masyarakat yang memilih dia. Yang kan pernah aku bilang dulu, kalau perlu nanti kalau seandainya dia gagal memimpin Medan ini, begitu keluar dari kantor wali kota, dia kan bak sampah masukkan ke dalam tong sampah. Karena dia udah sampah masyarakat, bukan lagi panutan masyarakat. Kira-kira demikian. Kalau dia khawatir itu, saya pikir dia akan bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan oleh masyarakat yang memilih dia. Iya.
melihat yang apa dikatakan Idrus ini kan, kita lihat bahwa sampah masyarakat itu kan ada di mana-mana kan. Kadang-kadang awak lagi duduk sama kawan awak pun, pas lihat mobil sampah, nanti dibilang, sembunyi kau, nanti diangkat kau. Kenapa? Kau kan sampah. Kurang ajar. Kurang ajar. Ya, apa yang kita bicarakan ini sebenarnya cukup bagus. Ini bisa mewakili pendapat, katakanlah apa yang ada di dalam pikiran masyarakat Medan yang akan memilih. Wakili oleh Jaya, ya, oleh itu, oleh Bang Ali. Soalnya Medan ini juga ada satu penyakit kita di Medan ini, terutama pejabat, tidak mau menerima kenyataan. Kalau Idrus tadi bilang bahwa perlu kritik, social control, itu betul. Kalau nggak bisa terima kritik, ya tidak usah jadi pejabat kan gitu. Karena raja yang bijaksana itu nggak pernah takut dengan kritikan. Tapi pengalaman saya sendiri sebenarnya, yang beri masukan dan sebagainya, ini kan nanti masukan ini, ya masukan ini, begitu ditayangkan ini kan masukannya ya. Tapi dia bilang apa? Bagus yang kita bilang ini, tapi dia belum tentu mau menerimanya karena sudah kita tayangkan. Kenapa nggak dibilang bisik dulu? Contoh, saya pernah mengkritik pejabat Medan ini, pemimpin. Kritik, saya muat di media, saya tulis, saya dipanggil. Ngobrol. Apa kata dia? Bagus yang kau bilang itu. Cuman udah kau muat di media, jadi bagaimana kau ngikut? Nanti dibilang orang, pula aku ngikut kau katanya. Ini bagaimana ini baca ya? Persoalannya seperti ini, nanti dibilang orang, kau lebih hebat dari aku katanya. Ini Medan. Ada gininya, ini Medan bu. Jadi maunya kita nggak usah kritik sama itu, bisikkan kan langsung ke telinga dia. Tapi kalau sudah jadi pemimpin dia tak akan dapat jumpa dia. Nah, itulah Panglima Talam itu berjajar untuk bisa sampai ke dia. Nah, hal-hal seperti inilah sebetulnya. Marilah kita dewasakan bahwa menjadi pemimpin itu adalah benar-benar mengayomi masyarakat dan melayani masyarakat sehingga apapun masukan dari masyarakat terima. Nah, bukan tidak mungkin juga selama ini banyak kita muat beritanya DPR mengkritik, DPRD mengkritik, kemudian masyarakat mengkritik ketika turun ke lapangan sang pejabat dikritik masyarakat, cuma itu aja dibersihkan, bisa banjir Medan ini selesai. Cuman korek-korek sedikit, korek-korek sedikit. Itulah kembali lagi asal didokon. Nah, itu tidak didengar, tetap malah ditinggal tempat seperti itu. Maka terjadilah sampai sekarang banjir tetap tidak bisa diselesaikan. Kalau bicara soal uang, soal dana, saya pikir ya kalau masih bisa dana dikorup, kenapa dana untuk itu nggak bisa dikerjakan? Kalau masih bisa dana buat jalan yang dimarahi oleh Jokowi, kalau saya ingat, Jokowi sampai marah, bisa nggak ngerjakan ini kepada wali kota? Kalau nggak bisa, saya kerjakan. Esoknya langsung dikerjakan, jalan itu langsung mulus. Ada dananya. Kalau ada dana untuk itu, kenapa sebelumnya tidak diperbaiki? Nah, jadi hal-hal seperti ini masyarakat tahu. Masyarakat bisa melihat. Nah, masyarakat bisa melihat suasana seperti ini. Dan ini yang membuat ketidakpercayaan itu. Tapi mudah-mudahan lah, sudah kita ya, mungkin ada perubahan ya. Kalau sebelumnya nggak ada perubahan, mungkin akan ada perubahan bahwa salah satu adalah percaya dengan kritikan. Nah, saya pun dengar belakangan ini sampai saya ada paslon yang sudah sangat yakin, sangat overconfident, menganggap udah paling menang sehingga pers pun tidak diapa lagi, semacam disingkirkan. Nah, jadi kenapa tanpa berita atau tanpa komunikasi, tanpa publikasi kita udah menang. Hal seperti itu. Dan terutama itu orang-orang sampingnya. Ya. Datang itu ada tawaran itu, Pak Isari bergabung dengan kami, bayar sekian, sangat minim. Kalau saya sebutkan di forum ini mungkin sangat memalukan. Dan satu hari harus memuat 8 berita, wajib siar 8 berita, dibayar, ketengan kali. Kalau saya kasih tahu, malu kita. Makanya saya tidak ikut yang seperti itu. Tapi itu ada ya? Itu ada ya? Kenapa nggak
Nggak ada wartawan pun kami udah menang katanya. Ini yang mengatakan adalah TS-nya. Itu pesan konfirmasi. Ini apa artinya? Tak bisa menerima kritikan, kemudian merasa sangat percaya diri, membuat seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini yang kita bicarakan ini bisa sampai dan apa? Ya. Itu yang paling. Jadi ini akhirnya agak tergores juga ini hatiku ini. Karena kalau ada orang yang begitu overconfidence sehingga dia bisa melupakan bahwa tidak ada orang yang bisa lebih hebat dengan sendirinya. Ini kan kerja tim. Nah, apalagi kalau dikatakan bahwa kami sudah tidak butuh lagi pemberitaan. Aku bilang itu omong kosong. Ya, kalau dia tidak butuh berita itu omong kosong. Yang dia butuhkan itu adalah barangkali bagaimana membayar berita. Nah, ini udah salah lagi. Nah, kita tersinggung itu kalau itu terjadi. Nah, kalau itu hati-hati sebenarnya. Itu hati-hati. Itu terjadi sampai menyinggung perasaan. Itu bisa berbalik gagal loh. Bisa malah menyerang dia itu kalimat begitu. Ya. Nah, ini TS-nya ini kalau ngomong begitu itu bodoh, stupid. Gak boleh bilang begitu karena bagaimanapun kita bukan melebih-lebihkan kemampuan kita atau profesi kita sebagai wartawan. Tapi semua orang itu butuh berita. Butuh pencitraan, ya Bang Halis ya. Nah, jadi aku malah melihat di sini baik. Kita kita amati saja nih sekarang. Sangat minim berita-berita. Sangat minim, biarlah. Karena ya wartawan mulai menjauh, tersinggung. Ya, karena itu tadi mungkin kemarin tuh aku telepon Jaya, ya aku nggak dengar kabar apa cerita ini di sana. Aku hanya membaca lebih banyak informasi itu terima dari Jaya di Facebooknya. Loh ada apa? Maka aku ajak teman-teman, ayo kita bicarakan dulu. Sampai mana batasan? Nah, ini ketakutan aku yang tadinya aku pikir ini akan terjadi, tapi kalau yang terjadi ini bisa balik gagal. Bahaya. Minim pemberitaan tentang Medan itu adalah satu kerugian. Nah, yang sekarang lebih kasihan lagi kalau ada TS ya, tim sukses mengatakan kami tanpa wartawan itu menang kok. Ya, mudah-mudahan itu tidak benar karena kalau itu tempat terjadi tanpa pemberitaan dia bisa menang, aku nggak ngerti lagi nih bagaimana. Nah, maka itu ada bagusnya ketika kita berkumpul di sini dan aku minta Jaya ini bersuara terus lah. Tidak ada yang 100% baik, tidak ada gading yang tidak retak. Nah, keretakan itu, ya itu yang perlu dipoles, ditambal supaya tidak nampak keretakan. Jadi apa yang dilakukan oleh Jaya tadi seperti yang disinyalir oleh Bang Halis bahwa apakah Jaya nanti akan mencoba mengincar satu kedudukan atau apa kayak segala macam, itu kita hapus dulu. Saya tahu persis, aku tahu persis kredibilitas Jaya ini bagaimana. Ini kawan kita di kampus dulu. Tetapi Jaya kan tidak berubah. Nah, dan aku harap itu dianggap sebagai gelitikan, mengingatkan ini alarm sistemnya itu, early warning sistemnya si Jaya ini jalan. Sebenarnya kalau mereka sadari, mengelola kota zaman sekarang itu udah sangat mudah sekali, terukur semua. Ya, contoh dulu ada kota layak huni, ada kota green city, ada kota smart city, itu udah terukur. Kalau dikerjakan ini akan mencapai ini, dikerjakan ini mencapai ini. Kemudian kita itu diperbandingkan. Jadi sekarang mengelola kota itu adalah ilmiah, terukur, dan terpapar publik. Jadi apapun yang kita kerjakan itu dipantau orang, dinilai orang. Jangan berpikir saya enaknya, yang penting aku udah dapat, udah duduk, nggak dinilai orang. Jadi ilmiah, terukur, terpapar publik. Dan akibatnya di belakang, kita punya rekam jejak. Apapun yang kita bicarakan, apapun yang direncanakan oleh wali kota, itu akan dicatat orang. Ya. Tanggal sekian kau bicara ini dia. Nah, jadi berhati-hatilah. Yang paling bahaya sekarang, yang aku lihat, untuk mengelola ini, mereka itu bukan mengandalkan perguruan tinggi, bukan mengandalkan pemikir. 3 syarat tuh, pemikirnya harus ada, sumber dana harus ada, pembantu pendukung kegiatan harus ada, itu yang tidak miliki. Mana perguruan tinggi yang berani menyatakan kami jadi pemikir si Bobby, kami jadi pemikir Ayat. Nggak ada kan? Dan itu udah kejadian puluhan tahun. Di Medan ini nggak pernah ada orang kampus itu dekat dengan pejabat, baik wali kota, baik dengan gubernur.
Medan ini pernah mengalami 2 wali kota, 2 gubernur, jabatan gubernur, wakil gubernur, wali apa warna usul di situ. Nah, lebih banyak Ahmad Jipan. Kalau cuma sekedar Panglima Talam masih mending. Panglima Talam ini tahunya enak banget, paten. Kalau Ahmad Jipan lebih payah. Ahmad Jipan tuh angkat telur, ambil muka, angkat telur, jilat pantat. Itu kan cuma cari untung aja. Itu yang paling sulit dari situ. Dan itu calon-calon ini kalau kulihat sekarang, itu nggak mikir ke sana. Mereka berpikir, kalau aku udah dapat, mau apa rupanya? Nggak usah pun kau bantu, dapatnya kami itu. Ya kenapa? Mungkin aja 15% nanti suara, pasti menang juga kan? Nggak ada orang mau datang. Kalau hanya orang datang aja berapa orang yang datang, tapi menang dia di situ, kan jadi juga wali kota. Nggak ada kami nyatakan minimal wali kota itu dipilih oleh sekian persen, nggak ada ukurnya gitu kan. Yang lalu aja nggak sampai 30% kan. Ya betul. Kalau sekarang cuma memilih itu cuma 15%, karena takut orang datang. Yang dari 15% itu dimenangkannya hanya berapa ratus orang yang memilih dan dia jadi wali kota, dia nggak peduli orang lain. Orang lain nggak milih aku kok katanya. Sekarang nggak ada juga itu. Kau kan nggak milih aku dulu katanya. Nah problemnya bukan hanya dia. Kita malu sebagai warga kota, kita bertarung di Indonesia. Ada 27 kota di Indonesia yang dinilai. Kita jadi kota nomor 27. Sementara standarnya jelas, semua terukur, angkanya jelas. Kalau ini sekian persen, maka kondisi begini, ini begini. Itu yang harus dipelajari. Mari, ajak itu, tangkap orang kampus tuh semua. Tangkap orang kampus, tanggung jawab kalian sama aku lah, dukung aku. Kalau aku nggak orang kampus lagi, jadi masih bebas bicara kan. Jadi brandnya, kalau malu itu, siapa pemikirnya, kelompok pemikirnya. Itu yang harus ada. Dan mereka nggak mau peduli. Kenapa pikir, pemikir kasih duit untuk selesainya. Itu yang membuat pembangunan di Kota Medan berbahaya. Kontrolnya nggak bisa dilakukan. Karena macam tadi Adman dibilang, bayar uang sekian, uang recehan, dapat recehan. Ya, ada orang Singapura bilang, you get what you pay lah, you pay peanut, you get monkey katanya. Itu yang harus kita pikir sama. Kalau cuma dapatnya, ya bayarnya kecil, dapat monyet lah. Yalah. Cuma dapatnya kebayar kacang. Dapat Itu yang harus kacang-kacang dapatnya monyet. Nah iya, jadi itu yang harus kita pikirkan untuk Kota Medan ini. Memang 15 tahun Kota Medan ini mati suri. Makin menurun. Makin seluruh infrastruktur segala macam menurun. Itu semangat kerja itu coba lihat aja di setiap kantor camat, kantor wali kota. Nggak ada semangat kerja untuk pelayanan. Pokoknya apa adanya lah. Padu indah, pinomat kata orang. Itu yang membuat yang membuat aku memikirkan yang akan datang ini akan lebih berbahaya. Kenapa? Kalau satu menang, nggak kenapa apa, aku nggak mungkin terpilih lagi. Kalau yang satu menang, ada daging aku kok. Itu yang sangat akhirnya 5 tahun yang akan datang kita makin menurun. Ya kan? Itu aja. Jadi aku bertambah sedih gini, bertambah tergores hatiku. Ternyata bukan hanya kalangan pers, wartawan yang sudah mulai dilecehkan, tetapi kampus Universitas Sumatera Utara, kaum cerdik cendekia, itu pun sudah tidak dilibatkan lagi dalam membangun satu kota. Sudah lama. Udah sejak dulu nggak pernah dilibatkan. Sejak 10-15 tahun yang lalu nggak pernah terlibat tuh. Jadi kalau begitu boleh barang mereka tuh one group show lah. Satu grup itu aja. Dan yang lebih miris lagi apabila ini adalah hanya permainan politik saja, partai-partai. Betul. Ya itu dia. Ini bahaya Bang Halis. Ya padahal begini ya. Confident atau kekuasaan itu sebenarnya bisa dikalahkan oleh kepintaran atau smart ya. Jadi tadi Isari katakan bahwasanya it's very stupid ya kalau bagi orang yang tidak atau mengabaikan media itu sebagai salah satu corong kita untuk mensosialisasikan. Saya ambil satu contoh joke barangkali. Pernah dengar cerita Abu Nawas dengan Sultan Harun al-Rashid. Harun al-Rashid itu adalah orang yang paling marah dia kalau kekuasaannya itu selalu dikalahkan. Tapi yang selalu yang mengalahkannya itu adalah sekali ini Abu Nawas. Ya kan? Sampai satu hari dia ingin mencoba untuk meredam kepintaran si Abu Nawas. Maka dia panggil undang Abu Nawas di depan-depan pejabat-pejabatnya. Abu Nawas, ini aku ada sediakan 1 ekor ayam panggang. Kau kalau sekiranya dalam perdebatan kita ini kau menang, kau boleh ambil ayam panggang ini. Tapi kalau aku menang, aku akan ambil ayam panggang ini. Ada punya syarat katanya. Begitu kau makan paha ayam nih, aku akan potong paha kau satu lagi.
Kau makan lagi pahanya satu lagi, aku potong pahanya. Kau makan dadanya, aku potong dada kau, katanya. Tapi kalau enggak kau makan ayam nih, kau kugantung. Ini kan suatu kekuasaan yang barangkali absolut. Tak bisa dielakkan oleh Abu Nawas. Tapi orang pintar, dia akan tahu tuh. Dia ambil ayam panggang nih, sehingga para penonton semua dia sudah mulai ketakutan. Ya, dia ambil ayam panggang nih, dia cium-cium. Sampai akhirnya dia mencium pantat ayam tersebut. Lantas dia kata kepada Sultan Harun al-Rasyid, apa yang aku kerjakan itu akan Sultan lakukan? Ya, kata Sultan. Baik, sekarang aku cium pantat ayam nih, Sultan harus cium pantat aku. Artinya apa? Artinya apa? Ya, smart, pinter, bijak, itu akan mengalahkan kekuasaan. Jadi jangan sampai kita jadi orang bodoh. Jadi jangan apa? Jadi orang confident pun bisa kita kalahkan dengan kepintaran kita itu. Oke, jadi kalau aku melihatnya sebenarnya kalau mau sukses menjadi wali kota dan kota Medan jadi berkembang sesuai dengan harapan masyarakat, ya memang bukan kualitas individu ya, kualitas tim untuk memimpin itu harus betul-betul itu yang harus dijaga. Nah, persoalan misalnya dia melibatkan kampus, institusi, bagiku maaf ya, bukan aku mengabaikan. Yang paling penting sebenarnya kan bukan media, bukan institusi itu, tapi adalah person-person yang ada di dalamnya. Bisa saja mereka sekarang tidak di kampus. Banyak juga intelektual-intelektual yang punya pemikiran yang brilian ada di luar. Kalau itu bisa dia rangkul juga sebenarnya cukup smart bagi wali kotanya gitu ya. Demikian juga kalau media itu kan sebenarnya begini ya. Memang secara ininya media mainstream itu ya koran dan lain sebagainya. Tapi mereka juga kalau bisa misalnya mengandalkan media sosial dan lain sebagainya dengan gencar, ini juga positif. Tapi yang paling penting di sini kita lihat dalam pemilihan wali kota, ya apakah wali kota, pilpres dan lain sebagainya, itu sudah ada orang-orang tertentu yang nggak bisa digoyah lagi. Ya, pilih A, pilih B udah ada. Yang paling penting bagi mereka sekarang kan pilih yang mengambang, suara mengambang yang bisa digiring kiri kanan. Tapi kan yang tadinya itu sudah pemilih loyal namanya. Mau jelek apapun kita bilang ya, tapi itu pilihan dia. Nah, jadi sebenarnya inilah yang jadi masalah. Kalau sudah pemilih loyal itu dengan motivasi tertentu yang subjektif itu kita takutin. Nggak akan bisa bagus itu kota Medan. Karena itu tadi ada interestnya. Ada interest dalam memilih seseorang. Oh itu keluarga aku. Kayak kebetulan sekali kali ini kan dua-dua Nasution, ya kan? Nasution itu Nasution. Ya itu kan orang-orang sakti. Nah, orang-orang sakti, Nasution gitu kan. Jadi harusnya mudah-mudahan betul-betul orang-orang yang terpilih siapapun di antara mereka. Mumpuni. Aku rasa. Mumpuni tidaknya kita lihat nanti. Ada mungkin sudah bisa dilihat juga dari visi dan misi. Ya, tinggal performance di lapangan, bagaimana penerimaan masyarakat. Mudah-mudahan para calon ini yang akan menjadi wali kota tidak menganggap bahwa jabatan wali kota itu suatu anugerah, suatu berkah. Tetapi jabatan wali kota itu adalah satu tantangan, satu percobaan untuk dia. Apalagi 3 wali kota sudah ditangkap, sudah ditahan. Jangan wali kota berikutnya terjadi lagi. Jadi ini akan membuat malu. Bukan hanya membuat malu diri kita di Medan saja, kota Medan, tapi membuat malu kita di Nusa Tenggara ini. Nah, aku rasa ada yang mau ditambahkan sebelum aku tutup, kira-kira? Aku rasa, ya oke. Kita masih bisa bicara lagi, karena ini akan berjalan terus ya. Pemilihan akan berjalan dan itu semakin panas. Kita harapkan kepada Ahyar, kepada Bobi, jalankanlah ini amanahnya baik-baik. Dan kemudian kalaupun salah satu menang, salah satu kalah, tetap fungsinya sebagai masyarakat itu harus dijaga dengan baik. Sebagai warga negara Indonesia NKRI. Ya, tetap bersuara ya. Tetap bersuara. Oh iya Pak, rem. Ya. Dan Oke. saya remnya. Oke, bes itu ya. Oke. Ya. Yuk. Makasih semua ya. Assalamualaikum. Sampai ketemu. Horas. Horas, Aman Bonar.